wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalat ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawwazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu para jamaah di dalam ayat yang ke-15 dan yang ke-16 dari surah Al-Ahqaf ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan, mewajibkan walaupun lafalnya itu dengan lafal wasso, wawassoina. Wasso itu aslinya ya wasiat ya. Tapi kalau kembali kepada Allah, jangan diartikan wasiat. Sebab orang yang berwasiat itu akan mati ya. Sedangkan Allah hayyun qayyum. Berarti kita yang harus tahu untuk memberikan terjemah yang cocok untuk Allah. Antara lain, waso itu diartikan memerintah. Wa wassaynal insana, kami perintahkan kepada manusia. Manusia itu siapa? Nah, kita ini awal-awal. Jadi dengan itu manusia ya. Kami perintahkan kepada manusia apa? Biwalidayhi, terhadap kedua orang tuanya, kepada ibu bapaknya, ihsana atau husna. Ada yang baca husna, ada yang baca ihsana. Berbuat. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Alasannya apa? Hamalathu ummuhu kurha, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah payah. Sudah susah payah. Wa wada'athu kurha, dan juga melahirkannya dalam keadaan susah payah juga. Dalam masyakkatin, susah payah.
wa hamluhu wa fisaluhu, mengandungnya dan menyapihnya, minar radhaati, dari menyusui, salasuna syahra, 30 bulan. Subhanallah. Padahal kalau orang nyusoni itu kan nggak boleh makan rujak. Padahal rata-rata ibu itu seneng rujak. Itu bisa ditahan demi anaknya, demi awawan nih kita. Jenengan dulu kan kecil, ya. Yang sekarang gede kayak bapak ini, Pak Sinten? Pak siapa? Kak Pak Nurdin. Oh, jenengan namanya Pak Nurdin. Yang sering ada dia itu ya, Pak Nurdin. Kita semua ini kecil dulu disusoni oleh ibu kita Kartini. Itu walaupun pingin rujak ditahan, kadang-kadang sampai 2 tahun. Subhanallah. Hamil sampai nyapih katanya 30 bulan. Padahal ada ayat yang menyatakan bahwa orang nyusoni itu supaya sempurna berapa? 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24. Coba bisa dilihat di surah 2, surah Al-Baqarah ayat 233. Awalnya apa? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'a. Wal walidat, adapun ibu-ibu yang melahirkan anaknya, wal walidat yurdi'na, hendaknya dia itu nyusoni anaknya itu wal walidat yurdi'na auladahunna, anak-anaknya, nyusoni anak-anaknya berapa? Haulaini kamilain, 2 tahun sempurna. Liman arada yutimmar radha'a, bagi orang yang ingin menyempurnakan susuannya. Artinya apa? Kurang dari 2 tahun boleh, asalkan terusannya asalkan musyawarah. Kalau tidak musyawarah termasuk nggak boleh. Suaminya menghendaki supaya nyusoninya itu hanya 6 bulan. Udah dek, 6 bulan selesai, gantian. Itu ndak boleh itu. Ini yang paham itu kok malah sini ya, kok yang sana paham tapi nggak ngomongnya. Malu-malu. Nah, lah apa malu-malu, sudah umur swidak. Nah, itu boleh kalau istrinya mau. Istrinya nggak mau, nggak boleh. Dan sebaliknya, istrinya pingin hanya seminggu cuma. Ya, nyusoninya supaya hanya seminggu. Mungkin karena ini. Sementara suaminya, jangan, anak itu paling perlu dengan ASI. Ya. ASI itu singkatan dari air susu ibu. Bukan apa itu yang sapi itu ya. Makanya kadang-kadang juga anak itu rodok nakal sama ibunya karena dulu ya dikai susu sapi. Iya, jadi itu berpengaruh itu ya. Jadi anak yang dibesarkan dengan susu ibu, dengan didekap ya, dengan kasih sayang sambil diisi-isi kan gitu ya, itu beda. Nanti setelah gede itu beda, dan itu juga menunjukkan keikhlasannya ya kan, sambil ngisi-ngisi itu
Katanya siapa kemarin istri saya nyetel ini, siapa namanya, Pak Syihab, apa? Profesor Doktor Quraish Syihab, katanya saya itu mundok cuma 2 tahun, tapi sampai sekarang saya itu eling terus sama kiai saya. Karena apa? Dia itu pada waktu penyampaian ilmu itu ikhlas. Jadi orang itu kalau ikhlas menyampaikan agama itu dikenang. Hah? Mudah-mudahan. Sampai apa tadi? Jadi katanya ayat berapa? 233 surah Al-Baqarah, menyusui itu yang sempurna 2 tahun. Ada juga keterangan yang 2 tahun itu di surah Luqman. Surah Luqman, surah 31 ayatnya sebelum 15. Berapa? 14. Itu juga diawali dengan wawasoina, ya. Wawasoinal insan biwalidayih, gitu saja, biwalidayih, nggak ada husnanya, nggak ada ihsana, biwalidayih. Hamalat ummuhu wahnan. Nah, kalau di sini kurha, kalau di situ hamalat ummuhu wahnan ala wahnim wa fisaluhu fi amain. Dan menyapihnya dalam 2 tahun. Jadi fisol itu menyapih. Kalau saya Faisal, bukan Fisol saya itu. Jadi kan kalau manggil saya jangan Fisol. Fisol itu arek cilik sing baru selesai nyusu. Apa namanya? Nyapih. Itu Fisol. Wa fisaluhu fi amin. Anishkurli wali walidai. Jadi ada beberapa dalam Al-Qur'an itu yang senada. Di sini disebutkan salasuna syahra. Jadi kalau model matematikaan, hamluhu wa fisaluhu salasun. Ya, katanya di sini nih. Hamluhu wa fisaluhu salasun. Hamil menyapai berapa? 30 bulan. Di surah Luqman tadi ayat 14, wa fisaluhu fi amain. Nyapehnya 2 tahun. 2 tahun itu berarti 24 bulan. Sekarang dijejer hamluhu wa fisaluhu. Terus yang di bawahnya wa fisaluhu. Wa fisaluhu 24. Berarti hamluhu wa fisaluhu 30 kurangi 24. Berapa? 6. Berarti hamluhu. Nah, lalu gitu. Jadi orang hamil sempurna anak itu minimal 6 bulan. Sampai sakmono itu Al-Qur'an itu menceritakan. Jadi orang melahirkan anak minimal itu umur 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan tidak bisa. Nah, 6 bulan terus lalu nyusoninya 2 tahun. Nah, sekarang rata-rata orang Indonesia hamilnya itu berapa? 9 bulan. Berarti 30 dikurangi 9. Berapa Musin? 21. Berarti orang Indonesia nyusoni anaknya 21. Karena diambil hamilnya 9, ya kan? Caranya gitu. Jadi Ustadz itu juga harus pinter matematika ini. Harus belajar matematika. Sudah? Hatta ini kalau sayangnya ini sebetulnya ini banyak tafsirannya yang saya loncati. Padahal ada yang menunggu tafsirannya. Tidak apa-apa ya, Mas ini ya, Mas apa?
Ya, tidak apa-apa ya. Dibaca saja. Mana tadi? Wa wasainal insan biwalidayhi husna wa fi qiraatin ihsana. Jadi memang ada yang ihsana, ada yang husna. Wa wassa tadi itu yang aslinya wassa itu mewasiatkan, tapi maksudnya amarnahu. Kami perintahkan kepada manusia ayyuhsina ilaihima, untuk berbuat baik kepada ibu bapak. Jadi ibunya disebut duluan, bukan bapak ibu. Terus fanusiba ihsana, lafal ihsana di situ dibaca nasab alal masdar, karena dia sebagai masdar bifi'lihi, dengan fi'ilnya al-muqaddari yang diperkirakan, wa misluhu husna tadi. Jadi di depan itu ada fi'il. Kita langsung aja. Hamalathu umuhu kurha wa wada'athu kurha, ay ala masyaqqatin. Musyakkatin boleh, masyakkatin boleh. Atas dasar apa tadi? Susah, payah. Wa hamluhu wa fisaluhu, mengandungnya dan menyapihnya minar radha'ati, dari penyusuan, salasuna syahra, 30 bulan. 30 bulan itu kalau dirinci katanya sittatu ashhurin aqallu muddatil hamli. 6 bulan merupakan masa hamil paling sedikit. Jadi paling sedikit hamil itu 6 bulan. Wal baqi, sisanya aksaru muddatir radha'i. Sisanya yang paling banyak adalah masa menyusui. Wakila, ada yang berpendapat in hamalat, jika seorang perempuan hamil, ya, in hamalat bihi sittatan au tis'atan, jika hamilnya itu 6 atau 9, seperti di Indonesia biasanya 9, maka berarti ardo'athu al-baqiyah, maka dia menyusuinya sisanya itu. Jadi 30 dikurangi songo, ya berarti 21 bulan, atau 30 bulan dikurangi 6 bulan, berarti sisanya 24. Hatta ini ghayah. Hatta ini menunjukkan arti sampai dengan, ghayah, notok. Hatta ghayatun li jumlatin muqaddaratin, ya. Menunjukkan arti notok untuk kalimat yang diperkirakan. Yang diperkirakan itu apa? Wa asya hatta, dia hidup sampai, nah gitu. Dia hidup sampai. Hatta idza balagha asyuddahu, apabila sampai pada masa dewasa. Asyudda itu dewasa. Huwa kamalu quwwatihi wa aqlihi wa ra'yihi, yaitu sempurnanya kekuatan seseorang, akalnya seseorang, pendapatnya seseorang. Aqalluhu, paling sedikit, salasun wa salasuna sanatan, 33 tahun. Au salasuna, atau 30 tahun. Jadi orang itu paling prima, ya, sehat yang prima itu umur 30-33. Wa balagha arba'ina sana. Sehingga apabila sudah sampai masa dewasa dan sampai pada umur
40 tahun ya. Wa balagha arba'ina sanah ai tamamuha. Nah, ini sempurnanya. Wa huwa aksarul asyudda tadi ya, asyuddi. Jadi 40 itu sudah paling sempurna sudah. Biasanya katanya orang kalau sudah sampai 40 tahun kolang, seseorang itu lalu berdoa, Rabbi ila akhirih, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardha wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Qala Rabbi ila akhirih. Alif lam kha itu maksudnya ila akhirih. Kepanjangannya adalah ila akhirih. Nazzala, Allah turunkan ayat 15 surah Al-Ahqaf ini fi Abi Bakrin As-Siddiqi, terkait dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu bahasa Indonesia. Jadi kalau bilang bakar itu berarti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab Bakri, Abi Bakrin ya. Berarti kalau orang pujian itu nggak benar sebetulnya bilang apa namanya Abu Bakar As-Siddiq. Bakar itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Bakrin, jadi kapnya mati. Sama dengan Jumat. Jumat itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya Jumu'at, jadi M-nya itu ada U-nya, Jumu'at. Makanya tadi ya rakaat yang kedua yang saya baca, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati. Surah Jumat surah 62. Enggak tanya ayatnya. Enggak tanya ayatnya. Ayat 9. Surah 62 ayat 9 dinyatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati. Kalau Bakar Indonesia, kalau Arab Bakrin. Ini katanya nazala, Allah turunkan ayat ini fi Abi Bakrin As-Siddiqi, terkait dengan peristiwanya, kasusnya Abu Bakar As-Siddiq. Lama balagho arba'ina sanatan, ketika umurnya sampai 40 tahun, ba'da sanataini min mab'asin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah 2 tahun Nabi diutus ya. Amana bihi, beliau beriman kepada Nabi. Berarti 40 tahun ini Sayyidina Abu Bakar baru menyatakan iman, dan itu setelah Nabi diutus 2 tahun. Padahal dalam sejarah itu dinyatakan orang laki dewasa yang pertama beriman kepada Nabi Abu Bakar. Berarti agak lama ya, 2 tahun. Orang perempuan dewasa yang pertama kali ya istrinya di Khadijah. Oh, anak kecil yang pertama kali Sayyidina Ali. Nah, ini. Jadi Abu Bakar ini setelah 2 tahun katanya. Setelah 2 tahun diutusnya, diangkatnya Nabi sebagai Nabi, amana bihi, beliau beriman kepadanya. Summa amana abawahu, kemudian kedua orang tuanya beriman juga, Abu Quhafah dan istrinya. Jadi Abu Quhafah itu dulu rambutnya putih tih kayak kapuk. Katanya Nabi, ghayru, Abu Bakar, suruh bapakmu itu nyemir rambut. Ya. Wa jannibuhu sawat, tapi hindari warna hitam. Nah,
Sehingga ada ulama yang menghukumi semir nyambut boleh, tapi tidak boleh hitam. Merah boleh, pink boleh, hijau. Hijau itu hijau Madura, wah hijau. Kalau Madura enggak ada hijau itu, biru. Biru daun. Apa tadi? Itu yang pertama. Tapi makanya jenengan begitu mendengar begitu mendengar keterangan, jangan langsung ditulis lalu tanpa noleh lagi. Ya. Tentang semir ini ada dua, bahkan ada yang mengatakan berapa hadis. Yang satu, Nabi tidak memberikan batasan. Hitam boleh, ini boleh. Nah, itu. Suatu ketika Nabi melihat orang Yahudi itu mawul rambutnya itu, nggak pernah surinan. Sementara Nabi kemana-mana Nabi itu pakai suri, bawa suri. Jadi Nabi itu orangnya nicis, klimis. Ya. Sekarang rupanya kebalik. Ya. Orang Islam sekarang yang kelihatannya mawul, sementara orang Yahudi nonton sepak bola saja itu pakai full dress, pakai jas-jasan. Fa'amana summa amana abawahu, kemudian kedua ibu bapaknya juga. Tadi Nabi ketika melihat orang Yahudi yang mawul nggak disemir, nggak disureni, Nabi menyatakan khalifuhum, berbedalah kamu dengan orang Yahudi itu. Artinya kalau orang Yahudi tidak pernah nyemir rambut, silakan kamu orang Muslim nyemir rambut. Nabi pada waktu itu tidak menyebut hindari hitam, sehingga boleh putih semir hitam boleh, asalkan tidak ada niat nipu. Ya. Dia sudah umur swida, pingin ngelamar arek perawan yang umuran akhirnya disemir sehingga ketok masih 30. Padahal begitu naik undang-undangan, ketok swida. Ya, tapi saya kira kalau bujuk itu tidak hanya nyemir, apa saja kalau bujuk itu tidak boleh. Summa ibnuhu Abdurrahman, kemudian putranya yang namanya Abdurrahman itu juga masuk Islam. Jadi beliau masuk Islam, ibu bapaknya masuk Islam, anaknya masuk Islam. Wa benu Abdurrahman Abu Atiqin, yaitu juga cucunya. Jadi putranya Abdurrahman tadi namanya Abu Atiq. Sehingga lalu Sidina Abu Bakar tadi lalu berdoa tadi, Rabbi auzi'ni ay alhimni, ilhamkanlah kepada saya. Artinya apa? Tunjukkan saya an ashkura nikmataka, untuk mensyukuri nikmatmu, allati an'amta biha alayya, yang telah engkau berikan nikmat tadi alayya kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua saya. Wahiyat tauhid, yaitu nikmat berupa ketauhidan. Yang tadinya orang musyrik, tadinya kan orang musyrik semua itu, termasuk Abu Bakar juga, akhirnya diberi hidayah berupa ketauhidan. Wa an a'mala sholihah, dan hendaknya tunjuki saya untuk beramal soleh.
tardahu yang engkau ridhoi. Berupa apa? Fa'ataqo tis'atan minal mu'minina yu'adzabuna fillahi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar itu memerdekakan 9 orang mukmin yang budak, 9 orang mukmin yang budak yang dia itu disiksa fillah karena Allah. Artinya karena masuk Islam dia disiksa. Ketemu Abu Bakar, semuanya tadi dibeli dengan harga yang 2 kali lipat, nggak masalah. Termasuk siapa? Bilal. Bilal itu antara lain dia sedang disiksa di panas matahari, dihadapkan ke matahari, ditindih batu besar kan gitu, dicambui, tapi Bilal menyatakan ahad, Tuhan saya cuma satu. Oh, tambah disiksa. Pada waktu Sayyidina Abu Bakar lewat, kenapa itu? Ini ngikuti agamanya Muhammad. Lah, itu siapa? Ini budak saya, terserah saya. Bagaimana kalau saya beli? Silahkan, tapi dengan harga sekian, enggak apa-apa, langsung dibayar dan langsung dilepaskan dan langsung dimerdekakan. Subhanallah, itu Sayyidina Abu Bakar kerjanya kayak gitu. Nah, sehingga yaitu begitu dia itu dibuka hatinya untuk memeluk agama Islam, berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah juga kebaikan kepada saya dalam hal anak cucu saya. Sehingga apa? Fakulluhum mu'minun, semuanya anak cucunya Sayyidina Abu Bakar itu mukmin. Inni tubtu ilaik, sungguh aku tobat kepadamu ya Allah, wa inni minal muslimin, dan sungguh saya termasuk orang yang berserah diri atau muslim. Nah, itu. Tadi kok ada kata-kata wa an a'mala sholihan tardo, kok ada dibatasi dengan tardo, amal soleh yang diridhoi. Ini menunjukkan bahwa ada amal soleh yang tidak diridhoi. Ada ini amal soleh tapi tidak diridhoi oleh Allah. Yang terbukti di Indonesia ini ada seorang kepala daerah ngajak anak buahnya sekitar 40 umroh, di umroh nih dengan biaya sekitar 1 M lebih. Nah, karena nggak wajar KPK ya diurus, setelah ditanya-tanya ternyata duitnya negara. Jadi duitnya negara dipakai untuk umroh. Ya walaupun itu amal soleh tapi tidak diridhoi. Sehingga ditanya, Bapak kapan pulang Bu? Kamis jam piro? Jam 2. Kamis jam 1 di Janggong di Juanda. Begitu turun sudah bawa oleh-oleh kanan kiri muka belakang kayak robot, sudah senyum. Stop. Bapak jangan pulang dulu. Loh, saya sudah rindu sama keluarga. Ikut saya kemana? Medaeng. Langsung dibawa ke Medaeng. Itu. Maka kita mohon kepada Allah beramal soleh tapi yang diridhoi. Wa aslih li fi wa an a'mala sholihan tardah. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat ini sangat bagus, ini dipakai untuk doa. Doa sehabis sholat boleh, atau dulu saya sampaikan apa? Bacalah pada sujud terakhir pada waktu kita tahajud. Pada waktu kita sholat tahajud, jenengan tahajudnya berapa? 8 atau 4. Nah, nanti kira-kira sujud yang terakhir itu jenengan baca ayat 15 ini. Tapi mulai dari Rabbi auzi'ni saja, bukan dari wa wassaynal insan, enggak. Kalau dari wa wassaynal insan cari nih malaikat, ini salah alamat ini.
Rabbi auzi'ni. Yang susah itu nanti kalau ditanya malaikat, loh kamu kok mulai dari wawasoinal? Loh saya diberitahu Pak Faisal. Loh, padahal saya nggak beritahu gitu. Padahal mungkin pada waktu saya nyampaikan seperti ini, jenengan pas tolong ya, kalau ada keterangan dari saya di-share dulu, ditanyakan saja. Nanti sebabnya kadang-kadang tulisannya salah. Loh ini katanya Pak Faisal. Loh. Ya. Kolanya enggak usah dibaca. Sudah ada satu pertanyaan. Kolanya enggak pakai. Jadi langsung Robbi auzi'ni, dan B-nya pendek. Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya enggak hafal-hafal Pak Faisal. Taruh di sejadah. Rabbi auzi'ni an asykura. Jadi ini malaikat mosok ngapalin sakmono ae enggak hafal-hafal. Ayat 15 surah Al-Ahqaf. Ya. Oh, kalau pakai bahasa Arab seperti ini boleh bersuara, boleh dibaca dalam sholat. Kalau doa berbahasa Arab boleh. Tapi kalau doa yang berbahasa selain Arab ini itu dianggap ngomong. Nah, padahal orang sholat nggak boleh ngomong, berarti batal, nggak boleh. Mama ya pada waktu sujud mohon kepada Allah, ya Allah semoga suami saya nggak rewel ya Allah. Kalau diberi gorengan tempe menang, diberi gorengan enggak boleh juga. Mama bapaknya, ya Allah semoga istri saya nggak cerewet ya Allah. Ngomong pakai bahasa Indonesia, itu batal. Kalau dalam hati nggak apa-apa, tapi nggak usah lapor sama Allah. Ya, itu cerewet itu karena bapaknya juga ini. Ini sudah habis ini ya. Yang 16 besok aja ya. Semoga ada manfaatnya. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. صلى الله